Maka tos aya tilu pertarosan, tilu penanya. Pertanyaan pertama di Pak Bupati, ini pertanyaannya adalah tentang nisab zakat selain fitrah dan mal. Bisa jadi itu zakat profesi, nisabnya seperti apa, atau sudah misalnya sudah mendapat harta berapa, sekian berapa, itu nisabnya seperti apa. Mohon poin per poinnya lebih dijelaskan. Maka para masyarakat terkait nisab. Jawaban anak singkat kok. Bulan alalai. Jawab singkat, pertanyaan singkat. Mohon maaf juga kepada Mustafa, jawabannya singkat. Harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengenai pertanyaan daripada zakat profesi. Zakat profesi yang perlu diketahui bahwasanya zakat profesi itu tidak dikenal pada zaman Rasulullah satu. Sehingga ulama salaf mengatakan bahwasanya selain 6 jenis harta yang disebutkan dalam buku Quran itu tidak wajib dizakati satu. Itu. Jadi kalau menurut ulama salaf, bupati, Pak Kadis ataupun yang lainnya itu tidak wajib zakat dari profesi. Gitu. Jadi, kemudian yang kedua, setelah itu ada ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Wahab Az-Zuhaili, kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi itu dalam fiqhus zakat itu beliau berpendapat bahwasanya demi kesetaraan dan keadilan bahwasanya zakat profesi itu wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, nisabnya itu berapa? Nisabnya berapa? Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat tentang masalah ketika kita mengikuti ulama yang mengatakan bahwa penghasilan bebas atau profesi atau gaji itu wajib dizakati, itu nisabnya berapa? Apakah semua orang yang mempunyai gaji itu wajib mengeluarkan zakat? Nah, ini ada banyak pendapat. Cuman pendapat yang seperti di dalam kitab Yusuf Al-Qardawi sendiri itu disebutkan bahwasanya salah satunya yaitu yang lebih kuat mengatakan bahwasanya diilhakkan kepada tijarah, sehingga berapa nisabnya? Nisabnya menghitungnya yaitu dengan setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas kalau dikali emas seberapa ini? Segram. Dahab khalis. Emas murni. Sekitar segitu pokoknya nama. Saya nggak tahu harga emas. Ya, sekitar segitu. Nah, sekitar kalau 1 juta lah. Oke, harga emas 1 juta. Maka berarti nisabnya itu adalah 85 juta atau sekitar 80 jutaan gitu. 85 juta itu nisabnya, dan itu dihitung 1 tahun. Dihitung 1 tahun. Kalau memang dihitung 1 tahun berarti kalau per bulan tinggal dibagi 85 juta dibagi 12 bulan, berarti minimal seberapa? 85 juta dibagi 12 bulan. Kalau dibagi 10 bulan 8 juta setengah. Gitu. Berarti sekitar 7 jutaan, 7 juta setengahan lah. 7 juta setengah. Nah, sekarang itu kalau orang yang gajinya itu gajinya itu per bulan 8 juta atau 10 juta, apakah dia wajib zakat? Belum tentu juga. Belum tentu wajib zakat juga, karena di sana yang masyhur ataupun yang lebih kuat pendapatnya yang mengatakan bahwasanya itu diambilkan setelah dipotong biaya hidup. Karena orang yang
memiliki, maaf sedikit panjang, orang yang memiliki gaji sebulan 20 juta belum tentu wajib zakat. Orang yang memiliki gaji sebulan 20 juta, tapi kebutuhannya dia banyak tanggungannya, istri 3, anak 12 umpamanya, itu mungkin habis dalam 1 bulan. Dan menurut survei bahwasanya PNS yang gajinya mungkin di atas 10 juta itu biasanya tiap bulan itu bahkan kurang gitu, mungkin ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang perhitungannya, kalau menurut yang kuat, jadi perhitungannya itu dilakukan dengan neto. Disebutkan bahwasanya lihat tahaqqaq maknal ghina, supaya jelas ini teh orang benar-benar kaya apa tidak, orang mampu atau tidak, kan gitu. Sehingga menggunakannya yaitu neto atau penghasilan bersih setelah dipotong biaya hidup. Walaupun ada juga yang mengilhakkan di dalam masalah nisabnya itu diilhakkan kepada ziroah, yaitu dengan bruto. Jadi begitu dapat secara kotor kemudian dihitung di total. Kalau 1 tahun ada sekitar 85 juta, maka wajib zakat. Ada juga pendapat yang seperti itu. Kesimpulannya bahwasanya itu diambilkan dari neto, dan ini sudah ada, sempat saya mumpung ada bupatinya juga, sempat ada edaran dari bupati juga tentang masalah kewajiban zakat PNS. Nah, kalau menurut saya bahwasanya tidak semua PNS atau orang yang mempunyai gaji itu tidak harus diwajibkan zakat. Kita harus adil baik kepada orang kaya ataupun orang miskin. Kalau yang nggak wajib zakat nggak boleh diwajibkan zakat. Kalaupun mau yang tidak wajib zakat, para PNS yang memiliki gaji, silakan instruksikan oleh bupati, mumpung menjadi bupati, instruksikan untuk mengeluarkan 2,5% sebagai sedekah. Karena ketika bupati mengatakan bahwa pokoknya di wilayah Pemda Kabupaten Kuningan setiap gajian sisihkan 2,5% sebagai sedekah, keluarkan sebagai sedekah, maka itu akan menjadi wajib jatuhnya. Akan menjadi wajib juga jatuhnya. Karena taat kepada imam itu adalah wajib. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya jawaban sementara ya untuk nisab zakat profesi itu kan masih hukumnya tidak tahu. Intinya zakat profesi itu besarannya adalah disamakan dengan zakat tijarah. Zakat tijarah itu besarannya sama dengan zakat emas, yaitu jika harta yang dimiliki oleh muzaki itu sudah mencapai 85 gram. Dengan catatan itu pun dengan penghasilan yang bersih setelah dipotong biaya beban hidupnya. Barangkali itu. Namun yang perlu diperhatikan juga, walaupun di dalam Islam itu tidak diatur, tapi di dalam hukum positif di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 sudah diatur tentang zakat profesi. Namun yang perlu diperjelas lagi sebenarnya adalah zakat profesi itu siapa saja yang, apakah harus PNS ataukah tukang bekam ataukah tukang bulu? Ya ini nanti perlu diperdebatkan. Cuman waktunya terbatas supaya kita nanti ngaji lagi. Yang kedua, pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak karena ada kekhawatiran nanti yang ada di sini ada zakat profesi termasuk korban. Undang-Undang Nomor 3 2003 Majelis Ulama Indonesia sudah memutuskan bahwa zakat profesi itu wajib hukumnya dan berdosa bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Undang-Undang Nomor 3 2003 bahwa zakat profesi itu diwajibkan. Ya, titik. Hukum asal memang mazhab yang 4 itu tidak mewajibkan, tetapi berdasarkan keadilan, asas keadilan, masa petani yang penghasilannya sedikit diwajibkan zakat, sehingga ulama-ulama mutaakhirin mewajibkan zakat profesi. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah menuangkan dalam keputusannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 itu sudah wajib. Kemudian yang dimaksud dengan profesi adalah hasil pekerjaan atau profesi tertentu, baik yang bersifat terikat dalam sebuah institusi seperti ASN itu kan terikat dalam institusi, ataupun tidak seperti dokter, pengacara dan sebagainya. Pokoknya semua hasil dari sebuah pekerjaan atau profesi yang penghasilannya mencapai nisab, ya, ada yang mengatakan 85 emas, tapi di pesantren di Lirboyo itu 77,50 ya. Ya, nggak sepeda kasadulur 80 gram begitu. Seharga itu. Jadi kalau penghasilannya selama setahun seharga itu, maka dia wajib zakat. Nah, itu pertanyaan yang pertama itu ya. Ya, itu pertanyaan dari Pak Bupati. Yang kedua barangkali. Oh, yang kedua dari Pak ini tadi dari Pak ini Pak Kabag gitu. Ya nanti aja, nanti tambah, nanti nambahnya. Pak Nurjati. Untuk dari Pak Haji Nurjati, apakah hutang bisa menghalangi zakatnya? Intinya seperti itu. Al hutang la yamna'u zakat gitu. Jadi hutang-hutang yang ada atau yang di luar untuk kebutuhan primer itu tidak menghalangi kewajiban zakat, tetapi mungkin pasti hilaf ya. Apalagi kalau nanti zakat profesinya diambil dari neto gitu. Kalau dari neto kemudian semua habis, nggak ada sisa sama sekali, atau hanya berapa ratus ribu aja, itu bisa dipertimbangkan untuk tidak wajib zakat, untuk mengikuti pendapat yang tidak wajib zakat. Jadi ulama itu harus yang jelas-jelas aja jawabannya, yang ulama saja itu ikhtilaf. Jadi kalau ulama ikhtilaf berarti tidak jelas gitu. Ada yang ini, ada yang ini. Kecuali kalau MUI sudah memutuskan seperti tadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 2003 sudah memutuskan kita mengikuti MUI ya, sebagai induk semang organisasi kiai atau ulama adalah MUI. Kalau tidak mengikut MUI, ngikut siapa lagi gitu. Tapi harus ditinjau ulang. Ditinjau ulang nanti buat Pak Kiai, ditinjau ulang nanti. Tapi bagi saya sudah final itu, asas keadilan yang dipakai gitu. Ya begitu. Bisa nambah? Ya, ini silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nambah. Dijawab juga, dianalogikan ke zakatul madhahal. Kemudian zakat profesi juga dianalogikan ke Jaroh. Ada ulama yang mengatakan dianalogikan ke zirongah. Hasil fatwa ilmu dan regulasi sudah jelas bahwa tetap zakat profesi itu wajib. Hanya terjadi perbedaan pendapat apakah muzakkahnya itu dari neto atau dari bruto. Bruto itu dari penghasilan kotor sebelum dikurangi al-hajah al-asliyah, kebutuhan pokok. Tapi ketika ada regulasi, kemudian sekarang ada ketua Bajnas juga, karena keinginan Bajnas itu zakat profesi itu ngitungnya dari bruto. Kalau dari neto, maka besar kemungkinan banyak yang punya alibi untuk tidak berzakat. Kemudian apabila sudah ada regulasi atau taknin, fatwa yang sudah ditaknin itu terikat. Ada filsafat hukum Islam, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika sudah ada regulasi, keputusan dari pemerintah, maka perbedaan pendapat tidak berlaku lagi. Paham? Kalau sudah ditaknin, maka udah. Kita sebagai masyarakat
tidak boleh ngambil opsi lain. Maka kita harus komitmen sebagai bangsa Indonesia, komitmen kebangsaan. Inilah moderasi beragama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan, tadi saya sedikit mengoreksi tentang masalah asas keadilan. Saya kurang setuju dengan asas keadilan, seakan-akan hukum zakat yang sudah ada itu kurang adil gitu. Jadi udah, kalau memang sudah diputuskan bahwasanya zakat profesi itu diwajibkan, ya kita ikuti aja. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah diambilkan dari neto atau dari bruto. Memang tadi ada hukmul imam yarfa'ul khilaf. Cuman imam ini harus mempertimbangkan daripada kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang ada. Mana yang lebih kuat? Jangan mentang-mentang jadi imam kemudian yang dhaif juga diputuskan gitu, menggunakan yang dhaif. Enggak. Tapi lihat yang lebih kuat. Yang lebih kuat ini adalah dengan diputus dari neto. Jadi kalau bisa ya udah, karena kita tadi saya ulangi lagi bahwa kita harus adil baik kepada orang kaya ataupun orang miskin. Yang kalau mewajibkan zakat orang yang tidak wajib zakat, dolim gitu. Nah kemudian solusinya tadi sudah ada solusi bahwasanya tetap dianjurkan, diperintahkan, bahkan jangan dianjurkan, diperintahkan. Kalaupun orang yang tidak wajib zakat diperintahkan untuk tetap mengeluarkan 2,5% atas nama sedekah. Kalau sudah perintah dari imam, maka itu hukumnya mengikat dan itu hukumnya wajib. Dan kalau diserahkan ke Baznas, uang yang atas nama, kalau atas nama zakat, masorifnya hanya 8, tidak boleh keluar dari 8 itu. Bantuan-bantuan yang bersifat non-konsumtif tidak boleh. Tapi kalau uang atas nama sedekah dari orang-orang yang mempunyai gaji, kemudian dikelola di Baznas, nanti itu bisa jadi dana taktis, bisa digunakan apa saja. Bisa digunakan apa saja. Yang penting untuk kemaslahatan umat itu bisa digunakan kalau atas nama sedekah. Beda kalau atas nama zakat. Kalau atas nama zakat, begitu dikeluarkan zakat harus habis segera, jangan ditunda, jangan disimpan, jangan sampai gajinya itunya ada banyak. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan 1 dan 2 dituliskan karena waktu sudah mepet, intinya sudah ditanya semua. Dan yang kedua juga tadi sudah dipaparkan bahwa hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat. Ibaratnya saya tambahkan dari kita Juz 1 411 wala yumna'ud dain ujubuha sawa'un kana halan amla. Intinya mau punya hutang tapi tetap wajib zakat, menunaikan zakat. Iya. Yang pertanyaan ketiga, pertanyaan yang dua satu lagi belum selesai. Nanti sesi kedua. Belum itu apa zakat mal. Zakat mal yang di contoh zakat mal dibelikan sarung, zakat mal dibelikan itu material boleh tidak? Ya. Pertanyaan kedua dari Mama Jaya bahwa maksudnya ya, maksudnya THR kan gitu. Ya ini saya langsung zakat mal mestinya mengeluarkan zakatnya dengan uang. Terus oleh muzaki itu langsung diberikan sarung, diberikan apa atas nama zakat. Nah, dalam zakat mal itu harus dengan menggunakan timah, harus dengan menggunakan uang, tidak boleh dibarangkan. Saya ngambil keputusan Kang Asep yang jelas-jelas saja. Jadi saya nggak mau berdebat dengan khilaf, langsung saya sampaikan zakat mal harus dengan uang, salurkan berupa uang, tidak boleh kemudian nyanyi mana saya tahu berbutuh nanti salur belikan salur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi harus kembali ke pertemuan bersatu masalah kita sekarang ada Pak Ketua Baznas. Kita tanyakan apakah keputusan pemerintah itu zakat dari bruto atau dari neto, sehingga kita tidak simpang siur lagi. Itu pertama. Kedua, kebutuhan primer itu sesuai dengan dalam kita itu. Bagi orang yang muhsin, yang mutawasid, yang muslim itu kan cuma
Kenapa itu satu rumuskan perhitungannya? Artinya kita bukan menghitung kebutuhan memotong kebutuhan sesuai dengan yang sekarang ini. Kita lihat, kita baca, jadi kebutuhan itu sangat sedikit sekali. Sehingga kalaupun diambil dari umpamanya keputusan pemerintah mengambil dari bruto dari neto, maka kebutuhan primer itu sangat minimal sesuai dengan kita di dalam kitab takdir atau kemudian sebagainya. Kemudian kita tidak tahu, tanyakan saja kepada Ketua Basnas. Walaupun dulu saya pernah ke kayak di Afiduddin di Jakarta ketika di dalam forum ini, saya akan putuskan katanya bahwa zakat itu dari bruto, tapi sekarang nggak tahu apa sudah regulasi sudah turun beda. Enggak. Turun pakai pisan pas pisan tadi nggak bahas zakat. Ya, pertama yang mohon bahwa keputusan pemerintah yang datang tidak bruto. Lagi upami tina neto terus serang bae cuma aya nu zakat di Kuningan. Nu kadua melalui para kiai oge punten. Jadi zakat nate tadi ka imam lah. Ulah ngabagikeun ku sorangan kemudian dibalanjakeun kana sarung gitu tadi. Jadi wayahna kemargi tadi saur Pakih Fitri oge asnafnya jelas. Jadi nanti kalau Pak Bupati sudah membuat edaran terus nama ke ASN, ke BUNKM, ke Agnia untuk berzakat ke Basnas. Nah, jadi mohon di forum yang berbahagia ini para ajengan, para kiai wayahna nanti kalau para Agnia nu bade zakat teh ulah dibabagi ku sorangan teu sampurna. Margi tos dijamin ku undang-undang sareng syar'ina aya. Basnas ge nganggo fatwa alim ulama, nganggo fatwa MUI. Jadi upami tadi nu 85 gram fatwa MUI, janten teu tiasa diganggu margi tos dibituna tos konsensus nasional kami sareng undang-undang. Janten di Indonesia mah paling sae saresna mah yang urusan zakat ge diatur oleh pemerintah. Kamari Pak Presiden, para menteri, terus Pak Bupati, kamari ka Basnas zakatna. Jadi sekali deui di forum ieu tadi amil patarosan terkait amil status amil anu dugi ka desa ka mana oleh pemerintah. Mohon. Amil apakah di bawah desa itu ada sub amilnya, ada sub PZ ya laras ada SK-nya. Ieu teh memang ari SK mah dugi ka desa. Nanging upami desa rada repot ya tiasa dibantos ku sub-subna. Pembagianna tos aya jelas di dia kantun badanten lah antara desa sareng misalnya di pondok atau napi di masjid dilereskeun kanggo hak-hak amilna gitu. Janten saresna mah tos aya juknis bae ge oge repot komo lamun teu aya ieu teh. Janten aya tos disusun saresna Pak Kiai gitu. Nuhun. Berarti di Basnas teh aya SK sampai ka tingkat desa. Aya SK-na nabi. Basnas itu seberapa orang satu orang? Ari SK-na mah mung tiluan. Ketua, sekretaris, sareng bendahara, tapi bilih badeng aya peryogi juga ngabantos kantong ngadamel surat tugas lah gitu. Eta mah di teknis bae gampil gitu. Jadi hatur nuhun intina tos aya jawaban di memangku otoritas dari Basnasna intina kangge zakat profesi itu dihitungnya dari bruto bukan neto. Yang kedua untuk amil zakat negeri atau bukan amil zakat swasta. Jadi semuanya sudah diatur dalam undang-undang zakat. Adapun kalau misalnya menambah sub-subnya itu bisa dibadan atau dimusyawarahkan melalui internal desa. Karena internal desa atau dari kubu pun sebenarnya sudah masuk ke pemerintah juga. Maka untuk menjawab berikutnya dari sebelah kiri
Sakarik Pak sakantanan ya Pak. Upami abdi sareng kabandingkeun ya. Besok hari Kamis. Pajak. Untuk pembeli pajak. Ya rata-rata 50 Pak. 150 kalau pajak. Sieun ditembak Pak pajak. Luar biasa Pak. Nah, ini masa Nabi. Kenapa orang lebih takut kepada pajak? Bayar pajak, karena pajak memang begitu biasa memaksa orang. Apabila ada yang tidak membayar pajak, setelah itu tidak mau bayar, mengeplak, bisa ditahan. Luar biasa. Sehingga orang lebih mampu membayar pajak. Saya betul ya Pak. Kita kemana? Cara sehingga kita ini harus sama meski. Tadi alhamdulillah harus 10% neto. Upami di kalangan aparatur, benar upami neto mah selesai. Terus saya pilih ayat terus. Kalau kita diacalakan kalau bayar cicil. Ya, saya jamban sekolah dulu. Itu lagi, mau cicil mobil, mau cicil naon, gitu Pak. Nah, dapat itu Pak. Lupa tidak ada kawan, anak kawin tidak mau. Dan terus sepakat kalau tidak bruto, ras bruto itu bruto kadang-kadang. Terus semua caranya dia keabsahan atau ambil halal karena dibayar oleh juru bayar. Ya kan sama benda apa keluar. Ya kan beda. Sebetulnya zakat itu lebih parah daripada pajak. Dulu zakat dibunuh. Zakat dibunuh lebih parah. Di hadis-hadis dijelaskan bahwa zakat itu bahkan digenekeun dina Quran la sholata liman la zakata wa la zakata liman la sholata, teu sah salatna teu diterima mun teu zakat. Itu lebih parah. Itu ge eta mah kudu obrolan khusus buat kita. Terus itu kedua Pak Yayan, alhamdulillah Pak Yayan. Jadi tadi minta ke Kiai untuk sinergi lah. Lamun mau sinergi Kiai na kudu kabagian. Jadi Kiai ini masuk apa gitu. Soalnya kalau zakat di antaranya zakat fitrah di kampung itu langsung ke Kiai. Bahkan guru-guru kita mengajarkan bisi tesah kan sajen. Ini bukan berarti meremehkan pemerintah dan mungkin dulu belum diatur saking ihtiyatnya. Nah itu saja. Terus kembali ke tadi permasalahan zakat, kita punya kaidah kita pikir kitab apapun ibaratnya beda tapi maksudnya sama. Yang penting ada nisab dan ada haul. Itu semua zakat itu. Nanti kalau kembali ke zakat profesi yang mau pakai monggo nuntut karena kita tetap pegang kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab yang 4 itu. Jadi kalau profesi kita ya setujulah umpamana mangga, cuman tadi cara mengeluarkannya ada 2. Boleh dianalogkan kepada tijarah jadi nanti 1 tahun baru zakat. Boleh dianalogkan kepada ziroah, tapi bukan kadarnya nih, cara mengeluarkannya itu. Terus yang ketiga tambahan dari saya baca di kitab Tadkirun Nas malam Pak Bupati baca Habib Ahmad dan salaf-salaf. Ana uzaki ma fil bait, aku menjakati setiap tahun apa yang ada di rumah aku. Mobil Fortuner zakatan Pak Bupati. Emas zakat. Naon nu kira-kira tos sob aku mengeluarkan zakatnya. Mungkin zakat profesi saya setuju kada kaul eta. Aya kitabna di bumi namina Tadkirun Nas. Itu saja Allah alam.
Kalau membaca omongan kitab ya pasti selalu berbeda. Zakat ini sudah ada badannya, mungkin badan zakat ini lah yang sudah teknis sudah dijelaskan ya. Seperti tadi adil tadi ya. Saya ingat waktu itu begini, pidatonya Mbah Mun ya. Kalau orang nanam padi itu wajib zakat ketika ada satu nisab dengan alasan kut ya, apa makanan pokok. Tapi kalau orang-orang yang nanam kapas, nanam penghasilan yang ratusan juta itu tidak dizakati, kok nggak adil gitu ya. Sehingga di sanalah ada namanya ijtihad. Seperti penghasilan tadi, kalau tadi profesi bahasanya lebih mengena ke penghasilan gitu ya. Jadi kalau penghasilan itu bisa menyangkut pegawai negeri, sipil atau siapapun yang bekerja di swasta. Makanya sebenarnya pembahasan zakat ini kalau dibahas yang kayak begini juga akan selalu berbeda. Tapi untuk Basnas ini saya kira sudah ada juklak tersendiri ya. Jadi tinggal gini Pak, saya setuju pembentukan menjelang puasa mungkin ya dari Basnas lebih menekankan kepada pembentukan amil kan. Kenapa berjalan masing-masing Pak? Di lapangan itu begini, ada orang kaya yang ketika zakatnya itu dimasukkan di Basnas, penyalurannya itu tidak merata ketika di Basnas. Anggaplah umpama saya orang kaya nih ya, saya setorkan di Basnas, tetangga saya itu Pak yang miskin tidak kebagian Pak. Ya, tidak kebagian. Jadi penyaluran Basnas apakah mungkin menyentuh sampai di tingkat bawah? Makanya ini yang lebih dioptimalkan ke depan. Saya harap ini pertemuan ini memberikan satu rekomendasi kepada Basnas, pembentukan amil ini harus lebih dimasifkan lagi. Jadi tadi Pak Bupati menganjurkan untuk zakat melalui Basnas, iya. Tapi ada, anggap ya contoh itu tadi, saya orang kaya, ketika 100 juta saya setorkan ke Basnas semua, tetangga saya ini yang miskin-miskin gak kebagian. Makanya kalau memang itu kan kepercayaan, dan zakat ini kesadaran Pak Bupati ya. Jadi kalau tadi bilang kenapa pajak itu lebih pada sadar, zakat ini ya karena kesadaran beragama. Tapi saya lihat di masyarakat itu sebenarnya orang sudah sadar zakat. Hanya itu tadi, setornya kadang di sebagian ke Basnas, sebagian ke masyarakatnya. Tapi kalau kepingin zakatnya nanti bisa kepada Basnas, amil lah ya, itu sebenarnya lebih aman. Seperti Kang Fitri tadi, kalau ke panitia itu bisa-bisa seenaknya itu tadi saya belikan, saya bagikan gitu ya. Tapi kalau Basnas secara hukum lebih aman karena di sana ada wewenang ya. Makanya saya berharap di pertemuan ini ada satu rekomendasi kepada Basnas ketika menjelang akhir tahun kayak begini untuk mengoptimalkan pembentukan amil sampai di tingkat bawah. Jangan hanya membentuk ketua, sekretaris, bendara, monggo aja nanti terserah. Itu saya kira masih bias gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua jawaban dari saya. Kita buka closing yang kedua. Itu pada kawalan, kawalan. Tambahan. Tambahan maka. Baca kebayar. Tarik. Teman untuk menjawab, mohon maaf, Mustahe satu pertanyaan cukup maksimal 2 Mustahe saja. Ya. Mangga. Kami baca satu aja. Kemana? Itu pertanyaan itu. Tarik aja. Pak Kori. Tarik aja.
Ya, enggak. Terus speakernya kita bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ciwaru. Itu yang kaitan tadi yang masalah ke bawahnya di RT dusun-dusun. Kenyataan dari Kabupaten Kediri, Pak. Betul tadi bahwa yang namanya UPJ itu hanya sampai kecamatan, Pak. Dari di kecamatan itu hanya 5 orang, Pak. Jadi di desa-desa belum ada kalau yang di desa. Ada. Adanya hanya sampai Ada. Itu yang di dusun-dusun intinya hukumnya seperti apa, jadi ambilnya kita sekarang mengatur dia dapat hak ambilnya sah enggak, ngatur-ngaturnya sah enggak, ya, sehingga yang zakat itu sah enggak itu tempat sekolah ya, justru itu makanya ini barangkali itu kami setuju. Ya, pertanyaan sudah ditangkap. Intinya adalah antara amil negeri dan amil swasta yang dapat SK dan tidak. Mungkin lebih dipertegas. Sebenarnya tadi sudah ada jawaban. Nanti yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden dan kebetulan ada Pak Ketua Majelis, permasalahan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai berdirinya sekarang pada saat pengumpulan zakat, yaitu yang dibahas tadi tentang amilin. Kami ini bisa disebut usulan, bisa juga masukan lah. Intinya karena Basnas itu dari mulai pusat sampai ke bawah itu lembaga independen. Jadi mohon pada ketua Basnas supaya menjaga independen itu jangan sampai ke tingkat desa itu sekarang rata-rata yang mengurus zakat itu di desa dan kasih pelayanan sekarang itu beda dengan kasih kesra yang dulu, Pak. Kalau kesra dulu itu rata-rata orang-orang yang pada ngaji, sekarang tuh ada yang kasra itu karena sholat dulu. Betul, Pak. Mengurus zakat, dia yang mengurus zakat sampai ini. Jadi mohon kepada Basnas Kabupaten supaya ini ketua Basnas jangan orang desa, Pak. Saya mau mengajukan seperti itu, ketua Basnas jangan perangkat desa, tapi dia di situ yang tahu hukum sehingga menyalurkan itu sama. Dan tadi ada yang menyampaikan katanya di UPJ tidak ada sebenarnya di UPJ itu ada SK UPJ, ketua sekretaris bendahara dan sub yang telah terdata. Sub ini musola itu sudah ada, tapi untuk penertiban sebaiknya aturan itu lebih dilakukan kita baca supaya desa melaporkan sub UPJ sampai sub UPJ ke Basnas Kabupaten supaya legalitasnya jelas. Itu saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Pertanyaan terakhir. Sampai nyari singkat. Namun perkawis kumaha hukumna muqayyim zakat. Kaduana perkawis ada ayat bagian antara musana, antara kosim, hasyir, sareng katib. Itu apa diambil, apa di almiah di bagian. Jadi langsung itu Allah. Tadi ada tak? Langsung pertanyaan positif. Pertanyaan nanti bisa disampaikan di yang lain. Ada 3 penanya. Penanya pertama dan kedua sebenarnya rekomendasi permohonan supaya Basnas atau pemerintahan lebih tegas terhadap status amil panitia zakat agar lebih sampai ke bawah. Ini karena kalau hukum sih panitia zakat sudah jelas di baju tidak sah kalau tidak ada legalitas SK.
Cuman jadi lebih mengarah kepada rekomendasi, mohon untuk suku PZ lebih detail sampai ke bawah. Yang kedua juga tadi pertanyaan sebenarnya rekomendasi agar amin atau panitia zakat lebih kepada para kiai yang lebih paham. Adapun yang pertanyaan ketiga itu masih kurang jelas. Pertanyaannya mukoyim atau apa? Ya seperti tadi panitia zakat. Bukan mukoyim tapi mukosim. Di baju ini tadi kami sudah menjelaskan. Maksud amil itu adalah manistak malahul imam. Syarahnya isinya amil itu yaitu sa'in, orang yang hasyir, kemudian ada arbabul awamil khosim, kemudian ada hasyir. Itu lebih detail. Barangkali dari para dari mazhab terlebih dahulu yang akan menjelaskan definisi daripada amil. Yang muzaki bila mana amil sok dihargakan dua harga apa hukumna nak zakatna sahabat teu kitu niatna itu ku artos dua harga teh kumaha maksana kieu abi muzaki lah tapi ku amil tadi masalah nak zakatna apakah sah apakah henteu nak zakat harga penjahat duit itu nggak jelas nggak jelas Perkawis amil di tingkat desa. Datang kira kepada satu Abdul mungkin hari nu ayeuna kan nembe tingkat desa Monaras. Ieu tiasa oge kapayun di tinjau kedudukan amil nu aya di desa. Ari Basnas mah percanten wae da usulan ti desa gitu ya. Moanya kudu di ieu deui ditalungtik hiji-hiji ka tiap desa kan teu mungkin. Nah ieu kanggo bahan emutan tahun payun kita buatkan juklaknya agar yang ngurus zakat itu aya anu ngartos kana zakat. Upami di Basnas mah punten da aya kiaina, aya kiaina, aya amilna, janten upami aya hal-hal anu kirang paos tangtos naruskeun ka kiaina sareng ka dewan syariah. Itu di Basnas kabupaten. Nah di desa mah memang teu acan duwi ka dia. Insyaallah ieu kanggo tahun payun mah bade direvisi supaya para kiai anu ngartos kana zakat lebet dina susunan kepengurusan zakat di desa. Atuh di pontren bising karena daya jangkona tebih tiasa wae didamel UVJ di pontren supados tiasa ngelola itu tiasa sesama itu supados lebih banyak yang melola lebih bagus. Terus tadi tipe kiai perkawis zakat agnia rata sena ari lingkungan upami ka Basnas lingkungan teu kabagi. Ta Basnas ada kebijakan dina peraturan mangga dicatat orang-orang yang sekitarnya dilaporkeun ieu teh tos di zakatan. Jantan dalmi ieu teh tos pasien zakat. Engke Basnas mah narima daftar namina wae. Tiasa kitu. Tapi ulah sadaya dikadiakeun dan miskin lagi kan terpencar. Jadi seperti di satu kecamatan ngan lebetna misalnya 10 juta. Ku Basnas diwihkeun mah langkung 10. Karena beberapa programna gitu. Janten upami sakuriling eta wae kan henteu merata kanu sanes gitu. Janten mangga upami aya agnia anu hoyong cenah abdi aya di Kuningan ieu anu lingkungan ieu mah ku abdi Jakarta tapi disuungkeun daftarna mana anu tos
nu dipasihanana kan jelas gitu. Jantan alasan kena gitu. Kitu manawi Pak Kiai. Sakedik Pak, sakedik. Aya nu ngaganjel sih diberi. Di masa tentang UPJ sekolah Pak. Digawi TK, SD, dugi ka fakultas. Sisi lain global di masyarakat bingung Pak. Margi murang kali kedanya anak anu itu. Maka upami sim kuring nyari dan nyuhun kena tos sekolah mah tong dipasien OPJ kembalikan ke masyarakat dan desa. Hapunten Pak. Ulah diayakeun be sekolah mah Pak bikin bingung enggak gitu. Dijarakatan di 2 kali. Tapi sanesna mah teu didamel SK di sakola sanesna mah. Hanya inisiatif sendiri. Hanya inisiatif ieu mah dan disuhunkeun teh ka sepuhna. Pan di sakola ka ieu ka mana langsung ke desa kan setorna. Sekolah dilangitkeun deui. Itu status dilangitkeun tapi status aya anu tos di SK aya nu teu acan ieu teh. Memang teu acan merata. Ya engke janten bahan deui ieu. Hatur nuhun nih Pak Kiai kanggo bahan kapayun. Hatur nuhun, saya pisan. Rame 300. Mohon. Bedanya ambil dengan petugas zakat adalah ambil diangkat. Bagaimana kalau petugas zakat tidak diangkat? Ambil berangkat menerima bagian petugas zakat karena statusnya sebagai wakil zakat tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau ada tadi yang dari Tualu dia sekolah kemudian menerima zakat atas nama perusahaan padahal tidak di SK. Itu aja bedanya. Ambil punya SK, petugas zakat tidak punya SK. Ambil berhak menerima, petugas zakat tidak berhak menerima. Sekian. Terima kasih. Sebenarnya tadi kita ngaji di sini itu salah satunya itu yaitu kita untuk memberikan masukan mungkin kepada Basnas yang ada. Jadi selanjutnya ini, tadi saya juga bahwasanya sumsum itu ketika yang sudah di SK itu bisa saja dari amil, bisa saja menjadi amil. Saya juga setuju Pak Umar yang mengatakan sekolah SD, sekolah nggak usah karena sudah ada RT sudah ada. Itu pasti semuanya juga zakat semua. Rancu nanti kalau di sekolah. Satu, saya setuju. Yang kedua, kemudian masalah penyaluran zakat khusus untuk zakat fitrah kalau bisa. Saya kalau konsekuen dengan pendapat Imam Maliki bahkan mengatakan bahwasanya khusus zakat fitrah hanya untuk fuqara masakin. Jadi zakat fitrah yang dikelola di UPZ itu kadang-kadang habis untuk amilin. Amilin itu besar. Sampai berapa persen? 22%. Harus ke kelurahan, kemudian kecamatan dan ke Basnas. Yang kedua, mereka yang di kelurahan kecamatan tidak mau menerima beras. Rata-rata tidak mau menerima beras. Duit nabai atau duit nabai, Pak di dia mas zakat nangge ku beas atau pangjualkeun heula. Lah, itu secara hukum gimana? Gitu. Dan ini kenyataan. Jadi untuk masalah zakat fitrah, khusus untuk masalah zakat fitrah, kalau bisa nanti bikin aturan bahwasanya hanya untuk fuqara masakin, fakir dan miskin saja, sesuai dengan aturan Imam Malik gitu. Nanti. Kiai kalau memang kategorinya fuqara masakin berhak, kiai juga berhak. Kalau yang kiai kaya seperti bos haji ini mah ya udah enggak usah. Sabilillah. Oh sabilillah. Nanti sabilillahnya dapat dari yang lain. Jadi itu saja. Alhamdulillah bisa kumpul di sini. Ini unek-unek ya. Ini unek-unek masalah zakat fitrah, terutama unek-unek masalah zakat fitrah karena banyak zakat fitrah itu satu kudu setor ke kelurahan, ke desa, ke kecamatan. Kemudian yang kedua mereka yang disetoring nggak mau dengan beras, padahal zakat fitrah itu lebih utama dengan beras gitu, lebih utama dan lebih selamat kalau dengan beras, nggak ada ikhtilaf lagi. Kalau dengan uang ada ikhtilaf dan tajam ikhtilafnya sangat tajam. Nah kemudian itu
diprioritaskan fakir dan miskin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kurang singkat. Jadi kelapar mah ada buat buka puasa ongko itu tenang. Tadi untuk maros masalah zakat bil qimah. Itu dalam pembahasan LBNU juga sudah ada bahwa kalau kita iltizam komitmen kepada mazhab Syafi'i harusnya dengan beras. Tapi kedua ada yang intiqal madhab al-akhdhu bi aysaril mahbadahi. Jadi kita bisa mengambil sebuah solusi pindah madhab kepada Abu Hanifah, itu juga ada yang harus konsisten. Abu Hanifah itu menghitung apabila zakat fitrah itu binisbis sa' minal burri wal hintah wasyair. Jadi apabila dengan tamar maka 1 sa', dengan konversi 8 on per mud. 3 kilo. Ya. Gini, yang lebih pas di kita itu berarti analoginya adalah al-aruz dianalogikan, dikiaskan karena al-bur atau hintah. Sehingga ketika ada fatwa dan ketentuan dari Basnas sekarang dikonversi kalau ke uang 30.000 itu sudah memenuhi kias ini. Jadi jangan dipermasalahkan. Mau dengan beras oke, mau dengan kalau qimah dengan uang juga sah. Ya. Jadi karena gini ya, kalau umpamanya hanya dengan hintoh itu binisbis sa', setengah sa' itu berarti kan 2 mud. Ya. Ya kan? Maaf ya, kalau 1 sa' itu 4 mud, kemudian versi Imam Abu Hanifah itu 1 mud 8 on, tinggal dikalikan. Ayo, 8 kali 2 karena memang nisbis sa'. Nisbis sa' itu berarti 2 mud bukan 4 mud. Jadi ternyata bahkan melebihi daripada kita bahasa talpek apabila ditamar dengan tamar ajwa. Memang kalau dengan korma, karena Indonesia itu bukan makan pokoknya korma, bukan, sehingga tidak pas apabila mengatakan dianalogikan kepada korma. Kalau ke korma itu kan harga korma ajwa yang paling mahal itu kan bisa yang pertengahan lah, itu 60 real, sehingga harus 3 kilo 8 on berat. Maka sebenarnya ketika kita mengambil qimah itu tidak ada masalah. Dengan uang tidak ada masalah, dengan beras tidak masalah. Yang ada masalah itu apabila ada orang mau zakat dengan uang, kemudian dia beli beras ke panitia, kumpulan di zakat eta. Sedangkan hari jual beli kan kudu hakul milkuna kan jelas. Jadi lamun jual beli eta biasa hak saha. Ya kan? Mengges langsung baik, amun zakat ku duit langsung baik, kobil tuh itu kan an uriya zakat al fitri, an nafsi, an aulad itu dan ini tinggal muzaki na ngomong gitu, kemudian ambil zakatnya tinggal kobil tuh ngadoana kebener. Sakitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permohonan nanti ke Baik Kabupaten. Mohon, ini fakta di saya. Sebelumnya saya kasih pel Pak. Saya itu kasih pel Desa Ciwaru yang masuk di Baik Kecamatan, tapi di desanya nggak ada baiknya. Justru yang saya herankan itu begitu. Membuka kitab dengan pelaksanaan di lapangan, ini yang di dusun-dusun di musola-musola keluarkan zakat. Sudah jelas, saya pertanyakan tadi itu bukan ingin dijawab dengan kabin, tapi maksudnya sudah jelas itu kan kalau panitia nggak boleh mentasarufkan uang itu. Terus nanti maksud saya itu intinya minta kalau memang nanti di dusun-dusun itu supaya pas jadi ambilin harus diangkat, jadi ambilin
miskin, siapa yang berhak mengangkat silakan diangkat, maksud itu minta diangkat gitu maksudnya, biar sah gitu, biar jadi sah, maksud saya begitu. Terus menanggapi yang tadi katanya yang ambilin 10%, enggak, saya hafal. Begini, untuk meluruskan ini sih, 100% itu 10% untuk disetorkan ke desa, ke kecamatan, 5% ke kabupaten, 5% itu ke BAJ. Itu ke BAJ itu. Yang 90% oleh sub dusun, kalau di dusun atau di musola gitu. Nah itu yang 90%, 77,5% itu untuk fakir miskin, 2,5% untuk ambilin, 10% untuk sabilillah. Itu seperti itu. Nah memang nanti saya setuju kalau ambilin mengangkat ambilin di desa di sub-subnya itu harus ada para kiai yang masuk di dalamnya. Karena seperti yang saya alami di desa saya sendiri, itu menentukan si A fakir, si A miskin, si A ini masyarakat, karena dia jangankan kita budul, kita gondrong saja nggak bisa. Gitu. Jadi permohonan minta diikat sampai dusun, terus yang menjelaskan, yang meluruskan ini teman waktu main bola dulu di pinggir laut ya. Nah, jadi maksudnya presentasi itu sebetulnya seperti itu. Barangkali itu saja permintaan biar nggak edel kita di karena kita sudah punya Basnas, jadi sebaiknya kalau ada masalah tanyakan langsung ke Basnas. Kalau bertanya kepada kiai, bukan tidak tahu, tapi mungkin saja yang dijalankan oleh kiai itu sebetulnya beda dengan keputusan Basnas. Kalau kiai itu kan misalkan KPT tadi menyampaikan menurut ini, padahal sudah ada bahwa regulasi tahun sekian bahwa zakat profesi itu wajib. Jadi kalau bertanya kepada kiai, ya itu akan membicarakan masalahnya panjang. Kemudian seperti tadi usulan, walaupun baru usul ya, tapi akan saya ini dulu bahwa untuk khusus zakat fitrah kita menggunakan hanya untuk fakir miskin. Itu saya kira berbeda juga karena fikih gitu ya. Itu di dalam fatwa ini kan jelas, bahwa pembagian masraf zakat fitrah sama saja dengan zakat pada umumnya. Artinya usulan-usulan itu harus kita pertimbangkan dengan apa yang sudah di dalam kitab kita. Jadi supaya tidak berpanjang-panjang kalau masalah wajib zakat itu, lebih baiknya bertanya kepada Basnas supaya kalau Basnas itu menjalankan dengan regulasi. Kecuali kalau usulan bolehlah usulan ngobrol dulu dengan para kiai bagaimana, atau Basnas sekali-kali mengundang para kiai mengadakan masalah tentang masalah-masalah yang seperti sekarang usulkan. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu semua jawaban-jawaban dari para musyaikh, semuanya tidak ada yang sama karena fikih itu tempatnya ikhtilaf. Kata Kang Fitri kudu kekeh kubeas. Kata Kang Aman lebih fleksibel, boleh kok pakai qimah. Bahkan kalau kita buka kitab insaf, harta zakat terus diuangkan itu boleh. Itu qaul Hanabilah. Inilah fikih seperti itu. Jadi para kiai semua sudah lebih paham bagaimana yang penting kita kepada masyarakat lebih bijak. Itu penting masyarakat. Dan rekomendasi tadi lebih banyak. Intinya musyawarah kita pada hari ini lebih banyak kepada rekomendasi. Mohon kepada Basnas agar lebih diperhatikan, dan yang terakhir tadi rekomendasinya adalah supaya anu setor kalau ulah lebat deui. Zakat kabere. Manawi kita biasa gitu. Kesepakatan ini terakhir ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya dari depan
bahwa ketika menggantikan beras pada uang itu tolong harus konsisten mengambil mazhab yang mana ya. Jangan sampai ngambil uang tapi ngambilnya mazhab Syafi'i jadi 2,5 kilo gitu kan. Nah, dan kalau misalnya itu mazhab Hanafi kan beda, itu harus artinya jelas harga berasnya berapa dan ukurannya yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Nah, ini mohon agar Bas bisa merevisi hal seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini untuk Bas juga ini PNS pada umumnya ya kan, itu kan bayar pajak gitu ya, bayar pajak sehingga diharapkan Bas itu harus kerjasama dengan perpajakan. Dalam hal ini di undang-undang zakatnya sudah jelas ada, kalau sudah bayar zakat, zakatnya dipotong bayar pajak. Tuh. Jadi ini sepertinya tidak ada kerjasama antara Bas dengan perpajakan. Jadi tolong itu agar dilaksanakan, itu adalah amanat undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sampai 13.30 lawan protes lah. 13.30 ya. So ya asal tanyakan. Rumah cek bukan tempat. Rumah cek ngomong kosan. Ada permasalahan. Saya lagi ya. Kalau membahas pasti hilaf. Pertemuan ini saya berharap lebih banyak memberikan masukan kepada Basnas. Ya. Karena Basnas di sana sudah beberapa ahli termasuk masalah hukumnya. Jadi saya berharap seperti tadi ya, jadi lebih banyak memberikan masukan kepada Basnas. Apapun bahasan kita ini masyarakat ya. Seperti tadi Pak Ketua ya. Jadi membentuk amil sampai tingkat bawah itu dipastikan. Sekarang ini menjadi masukan. Kemudian tadi tokoh agama itu dilibatkan Pak, karena ya itu tadi bahasanya begini, saya disuruh untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kesadaran zakat, tapi ketika menyalurkan saya tidak dilibatkan. Ini juga menjadi kurang juga ya. Makanya ini juga bagian daripada rekomendasi kita dalam pertemuan ini kepada Basnas. Saya kira akan lebih mengarah ke sana kalau kita membahas masalah ya, kita semua bisa mencukupi. Jadi lebih banyak semoga ini diperhatikan masalah pembentukan amil sampai tingkat bawah. Tapi lebih menekankan itu Pak Adilan, dimohon untuk tokoh-tokoh agama dilibatkan karena seperti tadi benar Pak Mesra Siwatu tadi yang di bawah itu begitu Pak, di bawah itu begitu. Ada yang tidak. Untuk sifatnya rekomendasi kami tegaskan, untuk sifatnya rekomendasi atau permohonan cukup dicatat saja, nanti semuanya akan diakomodir oleh panitia dan diberikan kepada Basnas. Maka sekarang sifatnya untuk pertanyaan saja, dialog. Karena kata Sohibul Bait ini katanya sampai jam 1. Kalau bukan pertanyaan tidak akan dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya saksikan nanti mungkin di seluruh pertanyaan ini ada dua aturan dalam zakat, satu undang-undang zakat dan pengelola zakat. Kalau dua undang-undang itu dicermati bagus, insya Allah zakat sukses. Yang saya tanyakan, ini dari tadi kebanyakan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini hampir semua desa sukses sebenarnya. Yang masalah menurut saya. Yang ingin saya angkat adalah zakat mal. Karena zakat mal itu di desa ini sebenarnya para bupati itu zakat mal, cuma tidak tercatat sampai ke bas. Nah yang saya tanyakan, saya pernah di desa, ini pembagian presentasi zakat mal. Artinya
berapa persen ke kecamatan, berapa persen ke kabupaten, biar nanti persentase nilainya ada, karena bisa saja dipotong sama di desa berapa persen, nanti kirim ke kecamatan berapa persen, ke desa berapa persen. Nah ketika zakat mal dibagikan sendiri itu persentasenya nggak ada, bahkan yang dibaginya fakir miskin aja. Apa itu termasuk zakat mal atau infak biasa gitu Pak? Ini orangnya kaya banget gitu. Cuman ketika saya tanya, saya zakat mal udah dibagikan sendiri, selesai kan? Ini yang pertanyaan saya Pak. Apa itu termasuk zakat mal? Karena zakat mal ini menurut Nawawi kan nisab. Kalau penyaluran asal berarti dia masih dosa karena belum zakat menurut saya itu. Nah tapi kalau dibagikan ke UPJ desa, yang saya tanyakan berapa persen untuk UPJ kecamatan, berapa persen untuk Basnas itu, biar 1 juta uang Pak. Dari 2,5% itu 1 juta. Nah berapa persen ke kecamatan, berapa persen ke kabupaten? Jadi 2 pertanyaan Pak. Yang tadi apa yang kaya raya itu dia hitung sendiri, tapi yang baginya fakir miskin aja habis. Apa udah termasuk zakat mal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya, jangan ambil itu tidak wajib. Ada sini salah paham. Ambil zakat tinggal. Ambil itu nggak wajib. Bahkan orang kaya asal amil bisa menggugurkan amil langsung diberikan. Terus nanti kesannya kalau kudu ambil be, apakah langsung tetangga atau miskin itu sah. Yang dimasalahkan itu sah, bikin panitia itu dah panitia zakat. Terus bahkan Ibnu Ujel mengatakan ya juju sorbu zakat ila sinfin wahid, sah saja, jangan diberikan kepada satu kelompok, sah. Cuman mazhab Syafi'i ada taswiyah baina sinfi, ada taswiyah baina ahadis sinfi. Umpamanya zakat 300 juta, itu mazhab Syafi'i harus siapa yang ada kelompok di kampung itu, fakir, miskin, gorim kan gitu. Mualaf daya, dan naon daya mualaf, sahan ayat. Bagi tilu grup, pamana 300 juta teh tilu grup. Lamun aya 2 asnaf tanu 1 jutana 100 juta pastikan kanu aya. Bahkan ieu hiji masalah nu ditukil ku ulama besar ya juju sorfu zakat ila sinfin wahid wa ila sahsin wahid. Bupati zakat 10 juta dibikin kabeh ka ki oding sah. Nu penting ki oding nam sahih. Jadi ulah keder kudu itu. Cuman di Quran tetap Qurannya ayat alasan ditartib. Fuqara wal masakin itu harus didahulukan. Tidak bisa Quran digusar geser. Itu metode Quran. Tetap kudu diutamakan fakir miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemudian dari ini bahas. Jadi hanya menjawab di dalam pertanyaan kan dalam keterangan bahwa kita zakat itu tidak diperbolehkan untuk kedua daerah apabila di daerah tersebut masih ada fakir miskin. Nah sekarang kalau seandainya di satu daerah tersebut miskinnya banyak, dari atas kabupaten kan berarti 2 daerah. Yang dimaksud bila di sana apa desa, apa kecamatan, apa kabupaten, apa negara Indonesia. Kalau seandainya bila di sana istilahnya desa, berarti desa tersebut. Kalau seandainya desa tersebut masih kekurangan, apa boleh untuk dikeluarkan? Sedangkan dalam keterangan tidak diperbolehkan untuk ikhrajul zakat ila ghairil baiti. Nah itu udah jelas seperti itu, udah jelas. Makanya gimana solusinya? Untuk itu
Kita harus bijak dari kabupaten juga harus bijak, kecamatan juga harus bijak, desa juga harus bijak. Soalnya yang pertama zakat fitrah itu kan diwajibkan zakat fitrah itu harus turunnya matahari. Untuk apa? Untuk makanan besok Idul Fitri. Asalnya. Jadi kalau seandainya kita umpamanya mengalihkan ke daerah, berarti kita boleh. Kita mengambil hak orang setempat tersebut. Intinya, ya itu pertanyaannya. Jadi zakat dipindah ke luar daerah. Kan sedangkan kalau seandainya di atas ke kecamatan itu kan dipindah. Sedangkan itu kan nafus zakat itu ada batasannya, minimal masafatul qasri. Kalau masih internal desa, kecamatan atau kabupaten itu masuk masafatul qasri. Tapi kan jadi masalah itu sekarang, masalah zakat itu adalah banyak berseliweran di WA permohonan zakat, entah orangnya itu dari mana, bahkan ada yang dari luar negeri. Itu kan sudah melebihi daripada masafatul qasri. Kalau nafus zakat ke kecamatan itu masih bisa. Tapi kan kalau desa setempat tersebut masih membutuhkan gimana? Itu kan karena melihat kebijakan masyarakat. Itu yang saya tanyakan itu bagaimana kalau jadi intinya dari saya pengen desa tersebut itu masih membutuhkan. Ya. Apakah kita pertanyaannya sudah saya tangkap. Yang pertama, nafsu zakat itu maknanya seperti apa? Yang kedua, apabila di desa tersebut masih dibutuhkan, apakah boleh untuk memindahkan atau mentransfer zakat ke tempat lain? Itu kan intinya. Ya cukup. Monggo. Oke. Dulu ketika saya di Basnas itu sudah dibahas masalah nafsu zakat. Pertama, nafsu zakat hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Basnas. Kalau pribadi tidak boleh ke luar desa, tidak boleh ke kecamatan. Kalau Basnas boleh memberikan keluar. Jadi batasan nafsu zakat itu adalah daerah otonomi, artinya kabupaten. Nah, kalau keluar kabupaten tidak boleh. Itu keputusan tahun berapa Pak Haji ya? Pak Haji belum Basnas. Kalau itu tahun 90-an, 2000 awal, sebelum 2010. Artinya hasil keputusan waktu itu bahwa tetap prioritas zakat itu adalah setempat. Nah, kalau yang setempat sudah tercukupi, boleh dipindah ke luar tempat. Pertama kecamatan, kemudian nah, kalau keluar kabupaten itu tidak boleh oleh pribadi, harus oleh Basnas. Itu waktu hasil keputusan itu. Regulasi Basnas. Mohon maaf Ketua, tapi di sini kan kok misalnya dari atas sudah menentukan sekian. Ini menentukan sekian. Tidak dari istilahnya kelebihan dari Pak. Jadi mungkin gini, dari pengumpulan zakat itu dari Basnas atau dari pemerintah ada aturan sub atau UPC itu menyetor ke kelurahan sekian persen, kemudian ke kecamatan sekian persen, ke Basnas sekian persen. Nah itu yang ditanyakan itu untuk siapa kok diganggu dan sementara di sisi juga masih banyak yang membutuhkan. Itu masih sudah banyak yang membutuhkan. Jadi mungkin itu yang disampaikan. Kemudian kalau yang saya jawab tentang masalah nafsu ini, saya langsung ke itu. Kalau kiai itu nggak usah diterjemah. As-sahih annahu la farqa bainan naqli ila masafatil qasri wa dunaha. Di dalam Rasulullah dan kitab Al-Majmu' itu disebutkan bahwasanya nafsu zakat itu tidak boleh baik masafatil qasri ataupun kurang dari masafatil qasri. Satu. Kemudian ada memang perkhilafan sampai 4 perkhilafan layak justru ada dulu mutlakon. Jadi namun lakon wala yusiku. Kemudian yang kedua ya juzu wala yusiku. Yang ketiga yusiku wala yuzu. Yang keempat ada
tujibu wa yajuzu liduni masafatil qasdi. Jadi ada pendapat seperti itu. Jadi kalau melihat perkhilafan semacam ini, lebih bijak dan sangat paling bijak dalam pengelolaan zakat fitrah atau yang lainnya itu prioritaskan fuqara masakin atau asnaf-asnaf yang terdekat. Prioritaskan asnaf-asnaf yang terdekat. Walaupun naklu boleh, oke, naklu boleh, dan itu hanya boleh dilakukan oleh badan amil zakat. Basnas dalam negeri ini boleh untuk naklu, tapi hanya boleh badan amil zakat. Tapi itu prioritaskan ketika naklu itu kalau yang sekitar itu sudah terpenuhi semua. Jadi adanya naklu zakat itu diperbolehkan silakan ketika masyarakat sekitar fuqara masakin atau mustahikin yang ada di sekitar itu sudah terpenuhi, sudah mendapatkan semuanya, ada kelebihan, silakan naklu zakat ke daerah yang lain. Terima kasih. Terus sesuai dengan keputusan Basnas ya, bahwa untuk di operasi tanpa miskin desa itu ada 77,5%. Saya kira kalau memang lebih diperlukan lebih banyak, Basnas insya Allah akan dapat lagi, mungkin musyawarah lagi apakah ditingkatkan atau bagaimana. Jadi yang lainnya tadi sudah diputuskan waktu Basul Masai dulu, jadi yang boleh yang tidak boleh dibeli, sehingga dulu itu diputuskan bahwa naklu zakat, tapi oleh Basnas bukan oleh pribadi. Jadi batasannya karena masalah itu sangat relatif. Kalau di oleh perbatasan itu masalah satu atau satu masalah kuarti itu kan 80 kilo. Itu dari mana ini gitu? Apa dari pusat kota atau dari mana? Itu kan masih sangat relatif. Jadi sudah sadarlah kita pasrahkan kepada Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara alhamdulillah untuk closing. Para kiai, para ajengan, jadi pikir itu pasti tentatif dan khilafiyah, tapi ketika sudah ada regulasi, saya katakan tadi, kalau sudah regulasi maka kita harus iltijam, komitmen pada regulasi yang ada. Tadi masalah persentase, masalah tasawuf zakat alal asma bisamaniyah ada naqlun, ya, naqliyun. Ketika persentase pernah dibahas di Basnas itu ta'aqquliyun. Ta'aqqul ini artinya apa? Pertimbangan masyarakat dari itu taisir untuk kemudahan dalam mendistribusikan zakat itu setelah dikumpulkan maka terjadi persentase. Dulu pernah Pak Ketua dulu pernah 80% di desa. Itu pertama, saya pribadi mengusulkan 80% di desa, kemudian kedua mengusulkan supaya ada Basul Masail lagi, karena dari Basul Masail nanti kita ada kaukus, ada konsensus rekomendasi tentang operasional ke depan. Ini para kiai supaya diundang dari amplop dan alhamdulillah nggak bisa. Saya ada Basul Masail ya. Jadi ada khusus misalnya seminar apa namanya lah dan nanti Basnas. Kayak sawalkan itulah. Kami memang angkat ke Mekah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara ini cukup sekian dan para kiai. Jadi jika kalau sekian daripada si atas nami forum anu ngaitkeun kegiatan sang Bapak Bupati kira ngapunten ngapunten sate acan kuwi ya pelaku mas simpul